Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Widyata Makarna dengan NPM 2408260153. Tujuan saya dalam pembuatan video presentasi ini untuk memenuhi tugas daripada Remedial Block Basic System and Organ of Cardiovascular Respiratory and Digestive. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan topik yaitu fisiologi sistem kardiovaskular. Jadi, sistem kardiovaskular ini merupakan sistem di dalam tubuh yang berperan utama dalam mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh, membawa oksigen dan nutrisi penting, serta membuang zat-zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Adapun komponen utama dari sistem kardiovaskular ini yaitu jantung, pembuluh darah, serta darah itu sendiri. Jantung diibaratkan sebagai pompa sentral yang bekerja tanpa henti untuk memastikan darah terus mengalir dalam sirkulasi yang teratur. Dengan ritme dan tekanan tertentu, jantung menjaga kestabilan kondisi internal tubuh atau biasa kita sebut dengan homeostasis. Baik, saya akan membahas mekanisme kerja jantung. Mekanisme kerja jantung terdiri dari dua fase, yaitu sistol dan diastol, di mana pada fase sistol, ventrikel jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar menuju paru-paru dan seluruh tubuh. Sementara itu, pada fase diastol, jantung berelaksasi dan menerima kembali darah dari atrium. Efisiensi kerja jantung dinyatakan melalui cardiac output, yaitu volume darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit yang dihitung dari hasil perkalian antara frekuensi denyut jantung dengan stroke volume atau jumlah darah per denyut. Lalu, kekuatan kontraksi jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti preload atau volume darah yang masuk ke jantung, dan afterload atau hambatan yang harus dilawan saat memompa, serta kontraktilitas oleh otot jantung itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas alur sirkulasi darah. Jadi sistem kardiovaskular ini memiliki dua jalur sirkulasi utama, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmonal dimulai dari ventrikel kanan yang memompa darah miskin oksigen atau darah kotor yang masih banyak CO2-nya atau karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru, darah mengalami pertukaran gas, melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Lalu kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sementara itu, pada sirkulasi sistemik dimulai dari ventrikel kiri yang memompa darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah oksigen digunakan oleh jaringan tubuh, darah kembali ke atrium kanan membawa sisa metabolisme. Proses sirkulasi ini memastikan distribusi oksigen, nutrisi, dan pembuangan zat-zat sisa berlangsung dengan efektif. Selanjutnya, sistem konduksi jantung. Denyut jantung yang teratur terjadi karena adanya sistem konduksi listrik jantung. Sistem ini diawali dengan nodus sinoatrial atau SA, di mana SA ini berfungsi sebagai pacemaker alami karena menghasilkan impuls listrik secara spontan. Lalu impuls ini menyebar ke atrium, lalu ke nodus atrioventrikular atau AV, di mana AV ini berfungsi sebagai penunda sinyal sebelum diteruskan ke ventrikel. Dari nodus AV, impuls dilanjutkan melalui berkas His dan serabut Purkinje untuk mengaktifkan kontraksi ventrikel. Proses ini memungkinkan atrium dan ventrikel berkontraksi secara terkoordinasi memastikan aliran darah satu arah yang efisien. Tanpa sistem konduksi ini, jantung tidak akan mampu berdetak secara ritmis dan sinkron. Lalu, selanjutnya ada regulasi kardiovaskular. Fungsi sistem kardiovaskular diatur oleh sistem saraf otonom dan sistem hormonal untuk menjaga tekanan darah dan perfusi jaringan. Sistem
Sistem saraf simpatis berperan meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung serta menyebabkan vasokonstriksi, sehingga tekanan darah naik. Sebaliknya, sistem parasimpatis, terutama melalui nervus vagus, menurunkan frekuensi denyut jantung. Selain itu, tubuh menggunakan baroreseptor di dinding arteri, seperti sinus karotis dan arcus aorta, untuk mendeteksi perubahan tekanan darah, lalu mengatur respon melalui medula oblongata. Hormon seperti RAS, ADH, dan ANP juga berperan penting dalam mengatur volume tekanan darah dengan mempengaruhi retensi atau ekskresi cairan oleh ginjal. Lalu yang terakhir ada fungsi homeostatik sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini memiliki peran vital dalam menjaga homeostasis tubuh. Salah satu fungsinya yaitu mengangkut oksigen dan nutrisi dari paru-paru dan saluran pencernaan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan tubuh. Di saat yang sama, darah juga membawa eh, met- produk limbah metabolisme seperti karbon dioksida dan urea menuju paru-paru dan ginjal untuk dieliminasi. Selain itu, sistem ini juga mendistribusikan hormon dari kelenjar endokrin ke organ target. Dalam hal pengaturan suhu tubuh, aliran darah ke kulit dapat meningkat atau biasa disebut vasodilatasi untuk membuang panas, atau menurun atau biasa disebut vasokontraksi untuk mempertahankan panas. Sistem ini juga membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dan turut berperan dalam sistem kekebalan melalui peredaran darah sel putih dan antibodi. Baik, ini referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map saya untuk presentasi pada kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam memberikan materi dan ada kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.